Baik, saudara-saudara, sekarang kita akan menambahkan sedikit tentang beberapa materi, poin tentang jenis-jenis artikel. Jadi ada beberapa penggolongan jenis artikel kalau kita lihat secara teoretik. Yang pertama itu ada artikel deskriptif namanya. Deskriptif. Jadi artikel yang sifatnya to describe atau menggambarkan. Jadi tulisan artikel yang dibuat dalam artikel yang berjenis deskriptif ini ya hanya menguraikan, menggambarkan beberapa hal, poin atau garis-garis besar tentang satu peristiwa atau permasalahan yang dikaji sehingga pembaca mengetahui secara utuh. Itu artikel jenis deskriptif. Kemudian yang kedua ada artikel eksplanatif. Bahasa Inggris itu kan, to explain. Jadi artikel yang sifatnya menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menarasikan sejelas-jelasnya tentang satu fenomena atau masalah atau sudut kajian yang ingin dibuat, ditulis di dalam artikel, sehingga para pembaca akan mampu atau dapat menangkap, memahami betul dari permasalahan yang dikaji. Itu sifatnya eksplanatif atau menjelaskan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan artikel prediktif. Maksud saya artikel prediktif ini satu tulisan yang sifatnya memprediksi atau meramalkan. Jadi tulisan yang kita buat itu sifatnya adalah meramalkan satu kemungkinan, memprediksi atau membuat satu dugaan tentang kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi nanti itu akan terjadi apa terkait dengan kondisi-kondisi sekarang yang sedang diamati atau dikaji, sehingga para penulis akan membuat satu rangkaian tulisan yang akan membuat satu ramalan ke depan seperti. Kemudian yang keempat ada artikel yang disebut dengan artikel jenis preskriptif. Jadi ini adalah to prescribe, gitu kan? Ya sifatnya di sini sebenarnya menuntun, dan kontennya adalah mengandung mempersuasi, mengajak untuk menghimbau, dan bahkan bisa juga berisi perintah gitu ya terhadap publik atau para pembaca agar para pembaca ini mau melakukan sesuatu. Jadi kata kuncinya dalam artikel ini sebenarnya terkait dengan beberapa kata-kata yang penting untuk digunakan, biasanya terkait dengan kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, kata-kata seyogianya dan semacamnya yang mewarnai sebagai karakteristik daripada tulisan artikel yang sifatnya preskriptif. Nah, saudara-saudara, secara simple, secara sederhana dapat kita konklusikan dari tiga jenis tadi itu bahwa kalau artikel yang sifatnya deskriptif itu adalah untuk menjawab satu question atau pertanyaan tentang apa,
Sedangkan kalau artikel yang sifatnya eksplanatif itu nantinya adalah untuk menjawab. Jadi tulisan itu adalah kontennya adalah untuk menjawab pertanyaan kenapa, kenapa itu terjadi. Sedangkan yang sifatnya artikel prediktif, ya, meramalkan, maka itu adalah fokusnya menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi nanti ke depan seperti apa. Sedangkan untuk jenis artikel yang sifatnya preskriptif, itu tugasnya kita dalam menulis itu nanti adalah menuangkan suatu jawaban-jawaban terhadap pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan dengan adanya fenomena, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul ini, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu poin yang harus dituliskan dalam penggolongan atau macam artikel yang sifatnya preskriptif, ya. Nah, kalau saya boleh memberikan contoh, misalnya untuk jenis artikel-artikel tadi itu, kalau yang pertama misalnya artikel yang sifatnya deskriptif, gitu ya. Misalnya judulnya tentang apa? Strategi pembangunan masyarakat madani, ya. Ya. Strategi pembangunan masyarakat madani. Nah, ini sifatnya deskriptif. Strategi penanganan pandemi COVID-19, itu misalnya. Ini deskriptif. Sedangkan yang kedua itu adalah jenis artikel yang eksplanatif, ya, untuk mengeksplain, untuk menjelaskan. Misalnya judul artikel kita adalah mengapa terjadi kerusuhan pada pertandingan sepak bola di lapangan Kanjuruhan, ya. Mengapa terjadi kerusuhan? Itu judul yang bisa dituliskan. Mengapa terjadi kerusuhan? Kemudian kalau jenis artikel yang prediktif, misalnya judulnya seperti tantangan bangsa Indonesia pada abad 21, ya. Tantangan bangsa Indonesia tahun 2045. Jadi kan generasi emas nanti. Nah, itu prediktif, ya. Prediksinya seperti apa nanti kira-kira dengan kondisi sekarang yang kita punya, nanti seperti apa, ya. Kemudian judul artikel yang sifatnya preskriptif misalnya, nah, itu bisa kita rumuskan misalnya seperti mewaspadai AIDS, ya, hindari seks bebas, gitu ya. Mewaspadai AIDS, hindari seks bebas, ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya berikan underline, menggarisbawahi terhadap beberapa hal yang terkait dengan penggolongan artikel secara umum. Tapi saudara-saudara patut diketahui bahwa pada prakteknya, pada realitasnya, bahwa di berbagai media massa, di media massa cetak terutama, kan kita saat ini kita sering kesulitan untuk menemukan atau bisa membedakan mana yang artikel murni deskriptif, prediktif, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena pada umumnya tulisan-tulisan sekarang itu yang bertebaran di berbagai media itu merupakan jenis artikel atau tulisan-tulisan yang sifatnya sudah penggabungan, ya.
menggabungkan. Jadi penggabungan dari berbagai jenis artikel tadi itu. Selain itu, saudara-saudara, di berbagai media massa ada juga banyak tulisan-tulisan yang mirip artikel, misalnya kolom. Pada surat kabar itu ada kolom, gitu ya. Yang kolom itu adalah karangan atau tulisan-tulisan pendek yang isinya tentang opini-opini atau pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif daripada para penulisnya. Tentang apa? Satu fenomena atau masalah, satu peristiwa tertentu. Sehingga penulis kolom itu sering disebut dengan kolumnis. Ya. Dalam kamus bahasa, itu kolumnis itu dinyatakan atau diartikan sebagai seorang penulis yang menyumbangkan karangan atau artikel-artikelnya pada satu media massa yang sifatnya tetap. Jadi kolumnis ini tetap menulis artikel pada media itu. Misalnya setiap hari Senin, misalnya setiap hari Senin ada kolom tentang pendidikan. Jadi penulis ini setiap hari Senin dia tetap mengisi kolom itu. Jadi dia mendapat kepercayaan dari redaksi untuk menuangkan segala pikirannya, pengamatannya terhadap persoalan-persoalan aktual yang berkait dengan masalah-masalah pendidikan. Juga masalah lainnya, misalnya kolumnis tentang hukum, gitu, misalnya. Jadi setiap waktu tertentu, misalnya setiap hari Rabu, tulisan-tulisan kolumnis ini muncul di halaman di kolom itu untuk menuangkan berbagai perspektifnya tentang persoalan-persoalan dan yang terkait dengan persoalan hukum, terutama fenomena hukum yang hangat, yang up to date. Oke, jadi saya kira itu aja dulu beberapa pointers materi tentang jenis-jenis artikel. Pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Selamat malam.